Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada video kali ini kita bakal ngebahas tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Jadi isinya ini pada bab 1 ketentuan umum seperti pada umumnya tentang istilah-istilah aja ya. Kalau pasal 1 ini. Kemudian mungkin ini surat izin mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian. Kemudian ada SIM internasional, adalah SIM yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan ranmor atau kendaraan bermotor di luar wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian ini ada Satpas ya, Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi pengemudi. Kemudian ada sepeda motor adalah ranmor beroda 2 dengan atau tanpa rumah-rumah, pelindung, dan dengan atau tanpa kereta samping atau ranmor beroda 3 tanpa rumah-rumah. Nah ini ya, tadi kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi kalau mobil, motor itu disebutnya ranmor ya, kendaraan bermotor. Nah ini ya. Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Jadi selain kereta gitu ya disebut ranmor. Selanjutnya ini ada poin adalah nilai yang diberikan kepada pemilik SIM dalam setiap melakukan pelanggaran dan atau kecelakaan lalu lintas yang dibuat secara variatif berdasarkan penggolongan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Bab 2 tentang penerbitan SIM bagian ke-1 umum pasal 2 ayat 1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Ayat 2, SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh Polri. Ayat ketiga, SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain. 4. SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilengkapi dengan media penyimpanan data atau media lain. Ayat 5, SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kapolri. Selanjutnya pasal ketiga ayat 1, SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 terdiri atas SIM ranmor perseorangan, ada SIM kendaraan bermotor umum, dan ada SIM internasional. Ayat kedua, SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, yang ranmor perseorangan digolongkan atas 1. SIM A, ada SIM A umum, ada SIM B1, SIM B1 umum, SIM B2, SIM B2 umum, SIM C, SIM C1, C2, D, dan D1. Kita lihat nih ya, kita coba bahas apa sih perbedaan masing-masing ini ya. Oh mohon maaf, SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti semuanya nih ya. Semuanya langsung. Jadi tadi kan ada penggolongannya nih di ayat 1. Kemudian dari ayat 1 ini jenis-jenis SIM kendaraan bermotor tadi langsung dibahas nih pada
pada ayat keduanya ya. Jadi SIM A ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tingginya 3.500 kg atau 3,5 ton ya, berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan. Kemudian ada SIM A umum. Berlaku untuk mengemudikan kendaraan mor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3,5 ton atau 3.500 kg, berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum. Ya, kalau ini bisa dibedakan ya. Jadi kalau SIM A biasa sama SIM A umum ya, kalau yang A umum ini untuk kendaraan umum gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari beratnya macam angkot gitu lah ya. Angkot gitu kan biasanya ini ya kayak kayak mobil gitu, mobil yang memang kayak 3.500 kg gitu ya kapasitasnya ya, apa beratnya paling tingginya. Sekarang kita bahas tentang SIM B1, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. Lebih dari ya ini ya, berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan. Mungkin yang di sini seperti ini ya, pick up gitu ya. Pick up milik perseorangan gitu. Kemudian kalau SIM B1 umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, berupa mobil bus umum dan mobil barang umum. Oke, jadi kalau misalnya masih kurang dari 3.500 kg, lebih kecil ya, atau sama dengan lebih kecil atau sama dengan 3.500 kg, itu pakai SIM A. Kalau udah di atas 3.500, contohnya 3.501 kg itu udah pakai SIM B ya. Kalau SIM B2 ini adalah berlaku untuk mengemudikan ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Kemudian SIM B2 umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg. Selanjutnya ada SIM C, berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc. Jadi kalau masih di bawah 250 cc pakainya SIM C. C1 berlaku untuk memudikan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 2.500. Jadi kalau lebih kecil sama dengan 250 cc ya, lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan 250 cc pakai SIM C. Kalau udah 251 cc itulah pakai SIM C1, istilah kata lah ya biar teman-teman gampang paham aja gitulah ya. Ya, kalau 251 cc emang nggak ada, cuman biar teman-teman paham aja gitu. 250 sampai dengan 500 ya. Di atas 250 sampai dengan 500 cc itu menggunakan C1. Atau ranmor jenis yang menggunakan daya listrik. Nah, ya motor listrik gitu ya pakainya SIM C1 teman-teman. Yang SIM C2 berlaku untuk mengemudikan ranmor jenis sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc atau ranmor jenis yang menggunakan daya listrik. Atau ranmor jenis yang menggunakan daya listrik. Oh, maaf. Berarti kalau misalnya istilah kata kendaraan bermotornya itu menggunakan daya listrik ya ini setara dengan ini juga gitu ya. Kalau C1 itu 251 cc sampai 500 cc gitulah mudahnya ya, itu pakai C1. C2 itu udah di atas 500 cc, jadi kayak 501 cc. Nah, udah itu C2. Nah, dengan kendaraan bermotor sejenis dengan yang menggunakan daya listrik gitu ya, itu juga pakai C2, tapi tadi itu ketentuannya di atas 500 cc untuk C2 ya. Kemudian ini ada SIM D, ini apa nih? Berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor
jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan SIM C. Dan SIM D1 berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor jenis kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas yang setara dengan golongan SIM A. Jadi istilah katanya nih, gampangnya SIM D itu ya untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kayak kendaraan bermotor, kayak motor gitulah ya. SIM C kan, SIM C itu untuk motor gitu ya. Nah itu, jadi SIM D itu kayak SIM C tapi untuk penyandang disabilitas. Kemudian kalau SIM D1 itu untuk uh, pengendara mobil cuman yang disabilitas, SIM D1 gitu teman-teman. Untuk dapat memiliki SIM A umum, sebenarnya maksud pada ayat 2 huruf B harus memenuhi ketentuan memiliki SIM A, dan SIM A yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM A diterbitkan. Ya, jadi gitulah, harus punya SIM A dulu ya. Kemudian SIM A-nya lagi itu sudah dimiliki selama 12 bulan gitu sejak diterbitkan. Kemudian untuk mendapatkan SIM B1 sebenarnya masuk pada ya 2 huruf C harus memenuhi ketentuan memiliki SIM A dan SIM A umum. Nah, itu ya wajib tuh. Kemudian SIM A dan SIM A umum yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM A dan SIM A umum diterbitkan. Selanjutnya kalau SIM B umum itu harus memenuhi ketentuan memiliki SIM A, SIM A umum dan B1. Kemudian SIM A umum dan B1 dimiliki telah digunakan selama 1 tahun lah intinya lah. Sudah digunakan selama 1 tahun sejak diterbitkan. Gitu teman-teman, jadi kayak semakin naik ke SIM-nya, berarti SIM sebelumnya itu udah harus kayak dimiliki. Jadi intinya secara logisnya tuh untuk dapat mengendarai kendaraan yang lebih berat, lebih gede kapasitasnya gitu ya, lebih sulit gitu ya. Nah, ya, kendaraan-kendaraan yang di bawahnya spesifikasinya tuh ya tentunya itu harus sudah dikuasai juga gitu teman-teman. Jadi ini sebagai prasyarat gitu ya. Nah, untuk memiliki SIM B2 harus memenuhi ketentuan nih. Pertama, memiliki SIM B1, kemudian SIM B1 telah digunakan selama 1 tahun ya, atau 12 bulan sejak SIM B1 diterbitkan. Untuk SIM B2 umum syaratnya memiliki SIM B1 umum, kemudian dan B2, SIM B1 umum atau B2 ya. Atau B2 ya. Oh ya, sorry, ini untuk yang sebelumnya menggunakan atau ya teman-teman ya. Jadi salah satu dari dua ini. Tapi kalau dari ini dibaca dari sebelumnya, ini SIM A umum nih harus sudah punya SIM A ya teman-teman ya. Jadi otomatis kalau misalnya SIM A umum punya, berarti SIM A ini juga punya, karena ini sebagai persyaratan gitu teman-teman ya. Mungkin di sini konteksnya atau ini misalnya SIM A-nya ini sudah kadaluarsa gitu ya, saat saat akan ingin memiliki SIM B1, SIM A-nya ini misalnya sudah kadaluarsa gitu. Jadi atau gitu ya teman-teman ya, nggak harus punya kedua-duanya, salah satu gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang misalnya kan ini kan bedanya kan tadi pasti SIM A dulu yang dimiliki gitu dan SIM A umum. Nah misalnya kan ini sudah masa waktu ini berlakunya sudah habis nih, kemudian ini masih ada, nah ini tetap bisa ngebuat SIM B1 gitu teman-teman. Jadi atau bukan dan ya. Selanjutnya tadi SIM B2 umum memiliki SIM B1 umum atau B2. SIM B1 umum atau B2 yang dimiliki telah digunakan selama 12 bulan sejak diterbitkan. Kemudian untuk mendapatkan SIM C1 harus sudah memiliki SIM C, dan kemudian SIM C itu telah digunakan selama 12 bulan sejak diterbitkan. Untuk dapat SIM C2 harus memiliki SIM C1 dan sama juga harus 12 bulan. SIM internasional nih, SIM internasional dapat diperoleh setelah memiliki SIM kendaraan bermotor perseorangan atau SIM kendaraan bermotor umum. SIM internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dapat diterbitkan di Indonesia atau negara lain.
SIM internasional yang diterbitkan di Indonesia sebagaimana pada ayat 11 huruf A hanya berlaku di wilayah negara lain. SIM internasional yang diterbitkan di negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat 11 huruf B berlaku di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lalu Lintas Jalan atau perjanjian internasional lainnya. Pasal 4, SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A dan huruf B berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Ayat 2, SIM internasional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf C berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana pada ayat 1 dan 2 harus diajukan penerbitan SIM baru. Nah, ini harus diterbitkan kalau sudah lewat ya. Jadi kalau mau perpanjang itu harus di dalam masa aktifnya gitu teman-teman. Pasal 3 ayat 1 huruf A dan huruf B. Pasal 3 ayat 1 huruf A dan B. Nah ini SIM ini nomor perseorangan dan SIM nomor. Berarti dari ini poin A ini sampai poin K ini semuanya 5 tahun ya teman-teman ya, kecuali SIM internasional itu 3 tahun berlakunya. Selanjutnya ayat 3 dari pasal 4 dalam hal SIM lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus diajukan penerbitan SIM baru. Ayat 4-nya SIM yang lewat dari masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 karena keadaan kahar dapat A dikecualikan terhadap ketentuan ayat 3 dan yang B dilakukan perpanjang SIM berdasarkan keputusan Kakor Lantas Polri atas laporan dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah. Ayat 5, perpanjangan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B dilaksanakan sesuai waktu dan tempat pelayanan pada Satpas yang ditetapkan oleh Kakor Lantas Polri. Pasal 5 ayat 1. SIM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf A dan B tidak berlaku apabila A habis masa berlakunya dan B dilakukan pencabutan SIM oleh Satpas yang menerbitkan. Ayat 2. Pencabutan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan apabila A. Data fisik atau media penyimpanan data pada SIM rusak, tidak terbaca lagi atau diubah secara tidak sah. Yang B, SIM diterbitkan secara tidak sah. C, berdasarkan putusan pengadilan dan atau D, terdapat rekomendasi dari kedokteran kepolisian atau Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri terkait perubahan kondisi jasmani dan atau rohani pemilik SIM sehingga tidak memungkinkan mengemudikan kendaraan bermotor. Nah, ini SIM akan tidak berlaku bila A ini ya habis masa berlakunya kemudian dilakukan pencabutan SIM oleh Satpas yang menerbitkan. Nah, yang kemudian pencabutan SIM dilakukan apabila ini data fisik media penyimpanan tadi yang ada di SIM itu rusak, tidak terbaca atau diubah secara tidak sah ya gitu ya, atau dihack gitu mungkin ya. SIM diterbitkan secara tidak sah, kemudian berdasarkan putusan pengadilan misalnya melakukan pelanggaran apa gitu ya sehingga menyebabkan dicabut itu surat izin mengemudinya gitu. Nah, kemudian yang keempat berdasarkan keputusan dari rekomendasi dari kedokteran kepolisian dan dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri ya, bahwa dinyatakan si pemilik SIM ini sudah tidak dapat mengemudikan lagi lah kendaraan, jadi dicabut SIM-nya. Pasal 6, penerbitan SIM meliputi A. Persyaratan dan B. Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM. Ayat 2, penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan permohonan.
Ayat 3, penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap A. SIM baru, B. Perpanjangan SIM, C. Peningkatan golongan SIM, D. Penurunan golongan SIM, dan E. Perubahan data pengemudi SIM, dan F. Penggantian SIM hilang atau rusak, dan G adalah akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Selanjutnya ayat 4, peningkatan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C meliputi. Nah, ini tadi ya. Tadi kan disebutkan ininya ya, persyaratan-persyaratannya. Nah, ini untuk peningkatan golongan gitu ya. Dari SIM A menjadi SIM A umum atau SIM B1, kemudian peningkatan SIM A umum menjadi SIM B1 atau SIM B1 umum. Selanjutnya dari SIM B1 menjadi SIM B1 umum atau SIM B2 dan seterusnya. Ayat kelima, penurunan golongan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D meliputi ada penurunan golongan SIM meliputi dari SIM A umum menjadi SIM A. Nah, ini kebalikan dari ininya ya. Dari pasal 4 bisa teman-teman baca ini. Selanjutnya bagian kedua dari bab 2 ini tentang persyaratannya. Pasal 7, persyaratan untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf A terdiri atas A. Usia, B. Administrasi, C. Kesehatan, dan D. Lulus ujian. Pasal 8 ya, persyaratan usia untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ini, huruf A, yang ini usia, harus memenuhi ketentuan usia paling rendah, nih, yang 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D, dan SIM D1. Jadi untuk SIM-SIM yang dasar ini, SIM mobil, motor, atau untuk yang penyandang disabilitas 17 tahun ini sudah bisa buat ya. Kemudian yang 18 tahun untuk SIM C1. Nah, yang ini yang C1 ini untuk yang cc-nya lebih dari 250 sampai 500. Kemudian 19 tahun. 19 tahun untuk yang SIM C2 ya. Yang di atas 500 cc. Kemudian 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1. 21 tahun untuk SIM B2, 22 tahun untuk SIM B1 umum, dan umur 23 tahun minimalnya sebagai persyaratan untuk SIM B2 umum. Pasal 9 ayat 1. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B dilakukan dengan ketentuan A. Penerbitan SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum meliputi 1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik. Yang kedua, melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas diri, kartu tanda penduduk elektronik bagi warga negara Indonesia atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Yang ketiga, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Paling lama ya teman-teman ya, 6 bulan. Berarti kalau lebih lama lagi dari 6 bulan sudah tidak bisa lagi digunakan sertifikatnya, atau dengan kata lain wajib untuk ikut ini lagi ya, sertifikasi lagi atau pelatihan mengemudi lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Selanjutnya yang kelima, melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah maupun retina mata. Dan yang keenam, menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ya. Penerimaan negara bukan pajak. Untuk penerbitan SIM internasional meliputi 1. Mengisi formulir pendaftaran SIM secara elektronik. Yang kedua, mengunggah foto
foto kartu tanda penduduk elektronik, foto SIM, foto paspor, foto kartu izin tinggal tetap untuk warga negara asing, foto SIM internasional untuk perpanjangan SIM, dan foto tanda tangan. Ketiga, melaksanakan perekaman biometri berupa sidik jari dan atau pengenalan wajah maupun retina mata. Yang keempat, menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak. Ayat kedua, dokumen keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 2 terdiri atas A. Paspor dan kartu izin tinggal tetap bagi yang berdomisili tetap di Indonesia. B. Paspor, visa diplomatik, kartu anggota diplomatik, dan identitas diri lain bagi yang merupakan staf atau keluarga kedutaan. Atau C. Paspor dan visa dinas atau kartu izin tinggal sementara bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli atau pelajar yang bersekolah di Indonesia. Ayat 3, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B. Untuk penerbitan SIM. A. Perubahan data pengemudi melampirkan 1. Penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi pengemudi yang melakukan perubahan identitas tertentu, dan 2. SIM lama. B. Penggantian SIM hilang melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri. C. Penggantian SIM rusak melampirkan SIM lama yang rusak. Dan D. Akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan ditambah dengan putusan pengadilan mengenai pencabutan SIM. Nah ini ya, apa namanya, selain syarat tadi, selanjutnya juga ini ada apa namanya, untuk misalnya apa namanya ada perubahan data pengemudi, maka apa namanya harus ada SIM lamanya juga. Terus apa namanya, penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi pengemudi, kemudian penggantian SIM hilang, misalnya itu ya, penggantian SIM hilang, dan harus ada laporan kehilangan ya dari Polri. Selanjutnya adanya penggantian SIM rusak melampirkan SIM lama yang rusak. Kemudian ada akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan gitu ya, dengan putusan pengadilan mengenai pencabutan SIM. Yang keempat, penerbitan SIM akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf D. Yang ini dapat dilakukan setelah larangan mengemudi berakhir sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan. Jadi ini bisa menerbitkan SIM baru lagi setelah masa larangan mengemudinya yang dijatuhkan oleh pengadilan itu sudah selesai gitu teman-teman. Pasal 10, persyaratan kesehatan untuk penerbitan SIM, ini masuk dalam pasal 7 huruf C, meliputi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Pasal 11-nya, ayat 1, kesehatan jasmani, sebagaimana pada pasal 10 yang ini, huruf A ini ya, meliputi pemeriksaan nih, penglihatan, pendengaran, dan C. Fisik, anggota gerak, dan perawakan fisik lain. Jadi itu dia pemeriksaannya. Khususnya penglihatan ini ya. Ini kalau buta warna sulit juga jadinya, karena kan namanya apa namanya rambu lalu lintas itu kan dia punya warna gitu ya teman-teman ya. Punya warna tertentu kayak rambu lalu lintas inilah apa yang di rambu lalu lintas, lampu ini loh, lampu lalu lintas yang merah kuning hijau itu kan, kalau misalnya parsial gitu itu kan nggak terlihat jelas gitu ya teman-teman, mana yang menyala gitu. Selanjutnya ayat kedua, pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dokter Polri atau dokter umum yang telah mendapat rekomendasi dari pusat kedokteran dan kesehatan Polri atau bidang kedokteran dan kesehatan kepolisian daerah. Ayat 3, pemeriksaan kesehatan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, ini dia surat keterangan dokternya, itu bukan teman-teman cek ke rumah sakit ya, tapi teman-teman nanti pas ujian itu sudah ada juga, ini udah masuk include dalam fase tes ujian SIM itu teman-teman. Yang 4, ayat 4 ini surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dapat digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan. Jadi surat keterangan dokter ini bisa digunakan paling lama 14 hari sejak diterbitkan. Nah, saya kurang tahu juga nih ya. Misalnya kalau misalnya case-nya ada seseorang gitu, apa namanya kayak bisa dibilang gagal dalam teori atau ujian prakteknya gitu ya. Misalnya dia ngambil ujian itu 3 minggu setelahnya. Kalau dari aturan ini berarti seharusnya dia harus mengulang lagi tuh dari kesehatan ya teman-teman ya, biar dicek lagi kesehatannya gitu. Baru nanti boleh ujian praktek lagi gitu ya teman-teman ya. Kalau sesuai aturan ini sih seharusnya begitu ya teman-teman. Misalnya dia tesnya tanggal 1 lah, tanggal 1 katakanlah tanggal 1. Dia gagal di salah satu ujian Pak teori atau praktek. Kemudian dia ngulang lagi di minggu ketiga di tanggal 22 lah. Itu udah lebih dari 14 hari. Berarti otomatis harusnya dia ke buat surat keterangan dokter lagi nih untuk pengecekan gitu ya teman-teman ya. Pasal 12 ayat 1. Kesehatan rohani dilaksanakan melalui pemeriksaan psikologi yang meliputi A. Kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kepribadian. Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan oleh psikolog Polri atau psikolog di luar Polri yang telah mendapat rekomendasi dari Biro Psikologi Staf Sumber Daya Manusia Polri atau bagian psikologi Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah. Ayat 3. Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini dibuktikan dengan surat keterangan lulus tes psikologi. Ayat keempat, surat keterangan lulus uji psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat digunakan paling lama 6 bulan sejak diterbitkan. Oke, selanjutnya pasal 13 ayat 1. Persyaratan lulus ujian untuk penerbitan SIM sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D meliputi A. Ujian teori, kemudian B. Ujian keterampilan melalui simulator, dan C. Ujian praktik. Nah, ini dia persyaratan lulus uji untuk penerbitan SIM ini ya. Meliputi 3 hal ini, ujian teori, kemudian ada ujian keterampilan melalui simulator, kemudian ujian prakteknya langsung gitu teman-teman. Ayat kedua, dalam hal ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana pada ayat 1 huruf B belum tersedia, persyaratan lulus ujian hanya berdasarkan ujian teori dan ujian praktek. Jadi kalau simulatornya belum tersedia di lokasi Satpas Korlantas teman-teman gitu ya, nah itu udah cukup dari ujian teori dan ujian praktek saja teman-teman. Oke, kemudian pasal 14 ayat 1. Ujian teori sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf A dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru, peningkatan golongan SIM, dan akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Jadi kalau teman-teman ingin untuk perpanjangan SIM nggak perlu tes teori lagi ya teman-teman ya. Ayat 2, ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara elektronik oleh pemohon. Ayat 3, sebelum melaksanakan ujian teori sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon diberikan pencerahan. Ayat 4, pencerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini dilakukan dengan memberikan materi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas, teknik dasar, kendaraan bermotor, cara mengemudikan kendaraan bermotor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi kalau teman-teman akan mengikuti ujian teori ini pemohon akan diberikan pencerahan dulu nih. Nah, pencerahan itu apa aja tadi? Terkait dengan peraturan perundang-undangannya di bidang lalu lintas, kemudian teknik dasar dan bermotor, dan cara mengemudikan kendaraan bermotor, tata cara berlalu lintas, serta kecelakaan lalu lintas. Ayat 5,
Materi pengetahuan yang dimaksud pada ayat 4 menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia bagi warga negara Indonesia atau bahasa Inggris bagi warga negara asing. Pasal 15 ayat 1. Pemohon dinyatakan lulus ujian teori sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Jika mendapat nilai paling rendah 70. Jadi untuk ujian teori ini ya standar nilainya 70 lah ya, paling rendah 70. Jadi kayak ujian biasa lah teman-teman. Nanti ujian dari teman-teman bakal dinilai ya kan, kemudian nilai minimalnya itu 70. Kalau kurang dari ini otomatis tidak lulus. Paling rendahnya 70, berarti 70 lulus atau enggak lulus karena dianggapnya paling rendahnya 70 gitu teman-teman. Jadi bisa dibilang lebih dari atau sama dengan 70 nilai ujian teorinya itu lulus. Ayat 2, dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian teori ulang paling banyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus. Nah ini teman-teman ya, dalam hal pemohon tidak lulus nih ya, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian teori ulang paling banyak 2 kali. Nah maksimalnya 2 kali nih untuk ulang ujian tadi ya, maksimalnya 2 kali. Kemudian dalam waktu 14 hari kerja, dalam waktu 14 hari kerja nih teman-teman ya. Jadi dalam kurun waktu 14 hari kerja, makanya tadi tes kesehatan itu maksimalnya bisa digunakan untuk 14 hari kerja ya teman-teman ya. Ya karena ujian teorinya juga memang mensyaratkan dalam waktu kurun 14 hari kerja aja terhitung 1 hari setelah nyatakan tidak lulus. Jadi pada hari tanggal 1 tadi misalnya dia tes dinyatakan tidak lulus teori, berarti tanggal 2-nya dia sudah terhitung 1 hari gitu teman ya. Bukan dari dari tanggal 1 itu dihitung 1, enggak. Jadi setelah tanggal 1 gagal teori baru tanggal 2-nya terhitung 1 hari gitu. Selama dalam kurun waktu 14 hari 2 minggu itu misalnya, berarti terhitung 14 hari di tanggal 15 gitu ya teman-teman. Hasil ujian ayat 3, hasil ujian teori dapat diketahui secara langsung di layar monitor setelah pelaksanaan ujian selesai. Ayat 4, pemohon SIM yang dinyatakan lulus ujian teori mengikuti ujian keterampilan melalui simulator. Pasal 16 ayat 1. Ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf B dilaksanakan untuk permohonan A. SIM baru kecuali golongan SIM D dan D1. B. Perpanjangan SIM A umum, SIM B1 umum, SIM B2 umum, SIM B1 dan B2. C. Peningkatan golongan SIM dan D akibat pencabutan SIM atas dasar keputusan pengadilan. Berarti untuk perpanjangan SIM tidak ada tes dengan simulator. Ayat 2, pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator diberikan surat keterangan uji keterampilan pengemudi untuk mengikuti ujian praktik. Ayat 3, surat keterangan uji keterampilan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berlaku selama 6 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan. Ayat 4, ujian keterampilan melalui simulator dapat dilakukan menggunakan alat simulator atau simulasi virtual. Ayat 5, materi ujian keterampilan melalui simulator ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri. Pasal 17 ayat 1. Pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator sebagaimana pada pasal 16 ayat 2. Jika mendapatkan nilai paling rendah 70. Gitu ya. Ayat keduanya, dalam hal pemohon dinyatakan tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian keterampilan melalui simulator ulang paling banyak ya 2 kali. Maksimalnya 2 kali teman-teman ya. Dalam waktu 14 hari kerja terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus. Sama juga kayak ujian teori tadi ya. Pasal 18 ayat 1. Ujian praktik sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 huruf C dilaksanakan untuk permohonan A
SIM baru, B. peningkatan golongan SIM, dan C. akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Ayat 2 ujian praktik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan secara manual dan atau elektronik. Ayat 3 ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan pada A. lapangan ujian praktik, atau B. lokasi atau ruas jalan tertentu. Jadi bisa langsung ke jalan atau pada tempat ujian praktik lapangannya ya, biasa sudah di itu biasanya kan di tempat itunya satpas itunya sudah ada tuh, sudah ada apa namanya lahannya, tempatnya untuk pengujian praktiknya teman-teman ya. Ayat 4, sebelum pelaksanaan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon diberikan penjelasan mengenai tata cara ujian praktik, sistem penilaian ujian praktik, dan contoh ujian praktik sesuai materi yang diujikan. Ayat 5, pemohon diberi kesempatan melakukan uji coba di lapangan ujian praktik, lokasi atau ruas jalan tertentu paling banyak 2 kali sebelum menjalani ujian praktik. Ayat 6, materi yang diujikan dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri. Nah, jadi nanti instruktur itunya menunjukkan dulu biasanya teman-teman ya. Kalau ujian praktik nih tata caranya dulu. Kemudian nanti tadi si pemohon atau yang bakal membuat SIM itu dia dikasih kesempatan 2 kali uji coba lah untuk ujian praktik sebelum ujian praktiknya. Nah, nanti ya sebenarnya diperbolehkan paling banyak 2 kali gitu ya sebelum ujian praktiknya itu. Cuman kalau mau langsung ataupun sekali coba ya boleh-boleh aja kan, ini namanya apa namanya istilahnya mah untuk uji coba aja gitu, terserah untuk pemohonnya apakah mau ngambil 1 kali atau 2 kali. Cuman kalau mau uji coba ya paling banyaknya maksimalnya 2 kali aja gitu teman-teman. 19 ayat 1, penilaian kelulusan dalam ujian praktik secara manual dan atau elektronik sebagaimana dalam pasal 18 ayat 2 dilakukan sesuai sarana prasarana ujian praktik yang tersedia. Ayat 2, pemohon dinyatakan lulus ujian praktik jika tidak melakukan kesalahan pada setiap materi yang diujikan. Ayat 3, hasil ujian praktik diumumkan secara langsung kepada pemohon setelah pelaksanaan ujian praktik. Yang keempat, dalam hal pemohon dinyatakan tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian praktik ulang sebanyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus. Sama kayak yang ujian tadi ya, simulator dan tes teori tadi ya, 14 hari juga, maksimalnya juga cuma 2 kali. Oke, kemudian kita masuk ke bagian 3 dari bab 2 ini tentang tata cara pelaksanaan penerbitan SIM pasal 20 ayat 1. Tata cara pelaksanaan penerbitan SIM terdiri atas A. untuk penerbitan SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum meliputi 1. pendaftaran, 2. identifikasi, ketiga pencerahan dan pengujian, 4. pencetakan dan penyerahan, dan yang kelima pengarsipan. Yang B untuk penerbitan SIM internasional meliputi 1. verifikasi, kedua identifikasi dan pencetakan, dan yang ketiga pengarsipan. Ayat kedua, penerbitan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh kelompok kerja pada Satpas. Ayat ketiga, penerbitan SIM ranmor perseorangan dan SIM ranmor umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A angka 1 dilaksanakan untuk penerbitan SIM sebagaimana maksud dalam pasal 6 ayat 3. Identifikasi sebagaimana maksud pada ayat 1 huruf A angka 2 dilaksanakan untuk penerbitan SIM. Kemudian pencerahan dan pengujian dilaksanakan untuk penerbitan SIM, kemudian pencetakan dan penyerahan dilakukan untuk penerbitan SIM, lalu pengarsipan dilaksanakan untuk penerbitan SIM. Ayat 4, penerbitan SIM internasional. Nah, ini verifikasi, identifikasi dan pencetakan. Kemudian pengarsipan dilaksanakan untuk penerbitan SIM. Pasal 21 ayat 1. SIM yang diterbitkan berdasarkan tata cara pelaksanaan penerbitan SIM sebagaimana pada pasal 20 ayat 1 ditandatangani secara elektronik oleh 1A. Kakor Lantas Polri untuk tingkat markas besar Polri.
B. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya untuk tingkat Kepolisian Daerah Metro Jaya. Atau C. Kepala Kepolisian Resor untuk tingkat Kepolisian Resor. Jadi Kapolres untuk tingkat Kepolisian Resor ya teman-teman ya. Ini Kapolda Metro Jaya untuk di tingkat Kepolisian Metro Jaya. Kemudian ditangani oleh Kakor Lantas Polri untuk tingkat Markas Besar Polri gitu teman-teman. Ayat 2. Kakor Lantas Polri dapat mendelegasikan penandatangan SIM kepada Direktur Registrasi dan Identifikasi Kakor Lantas Polri. Ayat 3. Kepala Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana yang maksud pada ayat 1 huruf B dapat mendelegasikan penandatanganan SIM kepada A. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah dan B. Kepala Kepolisian Resor. Apabila Kepolisian Resor berada di luar wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan masuk dalam daerah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya. Nah, ini dia ketentuannya ya, dapat diwakilkan. Tapi kalau Kapolres ini, Kepala Kepolisian Resor tidak bisa untuk diwakilkan ya, atau tidak bisa didelegasikan gitu maksudnya ya teman-teman ya, untuk penandatangan SIM gitu. Jadi memang kalau Kapolres ini langsung yang menandatangani gitu ya teman-teman kalau untuk tingkat Kepolisian Resor. Tadi Kakor Lantas boleh mendelegasikan, kemudian Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya atau Kapolda Metro Jaya ini boleh mendelegasikan penandatangan SIM ya. Pasal 22 ayat 1, pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A angka 1 merupakan kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM dari pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 yang dilakukan oleh kelompok kerja pendaftaran. Ayat 2, kelompok kerja pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan kegiatan A. Menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan penerbitan SIM. Yang B. Memasukkan nomor induk kependudukan sesuai dengan kartu tanda penduduk atau identitas sesuai dengan dokumen keimigrasian secara manual atau elektronik. Yang C. Memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen permohonan apabila terdapat kekurangan persyaratan permohonan. Yang D. Membubuhkan paraf pada formulir pendaftaran manual atau melakukan verifikasi terhadap pendaftaran secara elektronik. Yang E. Memasukkan data pemohon pendaftaran secara manual atau elektronik. Yang F. Memberikan tanda bukti pendaftaran kepada pemohon untuk mengikuti ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktik. G. Menghimpun dokumen persyaratan yang dinyatakan lengkap dan menyerahkan kepada kelompok kerja pengarsipan. Dan H. Membuat surat keterangan mengenai pengembalian penerimaan negara bukan pajak bagi pemohon yang tidak lulus ujian atau membatalkan atas keinginan sendiri sebelum tahap pengujian. Pasal 23 ayat 1. Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A angka 2 merupakan kegiatan mengidentifikasi data pemohon berdasarkan kelengkapan dokumen yang dilakukan oleh kelompok kerja identifikasi. Ayat 2, dalam melaksanakan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kelompok kerja identifikasi melakukan kegiatan A. Menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran ke pemohon. B. Melakukan verifikasi data pemohon secara manual atau elektronik. Dan C. Mengambil foto, sidik jari, dan tanda tangan pemohon secara elektronik. Pasal 24 ayat 1. Pencerahan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A angka 3 merupakan kegiatan pemberian pencerahan dan pelaksanaan pengujian terhadap pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit uji teori, unit uji keterampilan melalui simulator, dan unit ujian praktek. Ayat 2. Kelompok kerja pencerahan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan kegiatan A. Untuk kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit kerja teori, 1. Menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran dari pemohon. 2. Menjelaskan materi pencerahan dan materi ujian teori kepada pemohon. 3. Melaksanakan pengujian teori secara elektronik. 4.
mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian secara manual atau elektronik. Dan 5. Memberitahukan kepada pemohon ujian teori yang lulus untuk menuju unit ujian keterampilan melalui simulator. Yang B, untuk kelompok kerja pencerahan dan pengujian pada unit keterampilan melalui simulator. Nah ini ya teman-teman ya, seperti teman-teman dapat baca nih poin 1 sampai 5 ya. Ya nggak terlalu jauh beda lah sama yang ini, poinnya sama-sama aja gitu ya. Mirip-mirip lah. Cuman ini untuk yang ujian praktik nih beda nih ya. Yang satu, menerima dan menyerahkan kembali tanda bukti pendaftaran dari pemohon, menjelaskan materi ujian praktik kepada pemohon, memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan uji coba. Yang keempat, melaksanakan pengujian praktik. Yang kelima, mengumumkan dan menyerahkan hasil ujian praktik secara manual atau elektronik. Dan yang keenam, memberitahukan kepada pemohon lulus ujian praktik untuk menuju ke pencetakan dan penyerahan SIM. Nah, ini pasal 25 ayat 1, pencetakan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A angka 4. Merupakan kegiatan mencetak dan menyerahkan SIM kepada pemohon yang dilakukan oleh kelompok kerja pencetakan dan penyerahan. Ayat 2, kelompok kerja pencetakan dan penyerahan sebagaimana pada ayat 1 ini ya, dilakukan melalui melakukan kegiatan A, verifikasi data pemohon. Nah, ini diverifikasi lagi nih datanya nih. Harus sesuai lah, harus sesuai antara SIM, KTP, data yang diarsipkan sama semua, makanya diverifikasi lagi teman-teman ya sebelum dicetak. Kemudian B, melaksanakan proses pencetakan dan penyerahan SIM sesuai dengan jenis dan golongan SIM. Yang C, menerima tanda bukti pendaftaran pemohon. Dan yang terakhir, menyerahkan SIM kepada pemohon. Oke, itulah ya. 4 ini untuk bagian pencetakan dan penyerahan. Kemudian pasal 26-nya bagian pengarsipan nih, kelompok kerja pengarsipan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 1 huruf A angka 5 merupakan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsip. Jadi data-data teman-teman pemohon nih nanti yang membuat SIM itu akan diarsipkan oleh tim pengarsipan ya teman-teman ya. Pengarsipan dilakukan secara manual dan atau elektronik. Yang ketiga, kelompok kerja pengarsipan pada ayat 1 melakukan kegiatan A, menerima dokumen persyaratan dari kelompok kerja pendaftaran. Yang B, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penyajian arsip. Yang C, melaksanakan penyusunan arsip yang meliputi pemindahan, pemusnahan, serta penyerahan. Pasal 27, verifikasi. Verifikasi yang ini ya, yang tadi disebutkan di sini, verifikasi ini merupakan kegiatan penerimaan permohonan penerbitan SIM internasional dari pemohon kepada kelompok kerja verifikasi. Kelompok kerja verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan kegiatan A, menerima pemberitahuan pendaftaran secara elektronik. B, mencocokkan data pemohon yang telah diisi dengan pusat data dan dokumen elektronik yang diunggah. Dan C, menolak pendaftaran dengan memberikan keterangan perbaikan data yang diminta apabila data tidak sesuai. Pasal 28 ayat 1, identifikasi dan pencetakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B angka 2 merupakan kegiatan meneliti dan mendaftarkan data permohonan penerbitan SIM internasional dari pemohon kepada kelompok kerja identifikasi dan pencetakan. Ayat 2, kelompok kerja identifikasi dan pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan kegiatan A, memasukkan foto, tanda tangan, dan meraih rumusan sidik jari dari pusat data. B, mencetak buku SIM internasional. Dan C, menyerahkan buku SIM internasional kepada pemohon secara langsung atau melalui jasa pengiriman. Ini pasal 29 ayat 1. Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 angka 1 huruf B. Ayat 1 huruf B angka 3 merupakan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan penyajian arsip yang dilakukan oleh kelompok kerja pengarsipan. Ayat 2, kelompok kerja pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini ya, melakukan kegiatan pembuatan data cadangan melalui media penyimpanan data eksternal. Jadi datanya yang sudah diarsipkan dibuat juga cadangan datanya teman-teman. Pasal 30 ayat 1. Satpas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 berkedudukan di A. Korlantas Polri untuk penerbitan SIM internasional dan
B. Kepolisian daerah tipe A khusus atau kepolisian resor untuk SIM kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum. Kalau untuk yang internasional nih, khususnya di Korlantas Polri nih, di pusatnya langsung ya. Satpas ayat 2. Satpas bagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi di atas. A. Satpas level 1, Satpas level 2, Satpas level 3, dan Satpas level 4. Ayat 3. Selain Satpas, bagaimana dimaksud pada ayat 2 ini, terdapat Satpas pembantu dan Satpas keliling. Ayat 4. Satpas level 1, sebagaimana pada ayat 2, huruf A, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM D1, SIM C, SIM C1, dan SIM A. Ayat 5. Satpas level 2, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM D1, SIM C, SIM C1, SIM A, dan SIM A umum. Satpas level 3 dan 4, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan huruf D, menerbitkan SIM dengan golongan SIM D, SIM D1, SIM C, SIM C1, SIM C2, SIM A umum, SIM B1, SIM B1 umum, SIM B2, dan SIM B2 umum. Ayat 7. Satpas pembantu dan Satpas keliling. Sebagaimana dimaksud pada ayat 3, menerbitkan perpanjangan ya SIM dengan golongan SIM D, SIM D1, SIM C, SIM C1, SIM C2, dan SIM A. Jadi di Satpas pembantu dan Satpas keliling ini ya perpanjangan SIM dilakukan gitu teman-teman ya. Ayat 8, Satpas pembantu dan Satpas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri. Kemudian pasal 31, Satpas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 wajib memasang papan informasi yang memuat level Satpas dan kewenangan penerbitan SIM di depan kantor Satpas. Pasal 32 ayat 1, Satpas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 diberi kode Satpas. Ayat 2, kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan pada SIM sebagai identifikasi Satpas penerbit SIM. Ayat 3, kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan berdasarkan permohonan dari Kepolisian Resort melalui Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah kepada Korlantas Polri. Ayat 4, kode Satpas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri. Oke teman-teman semua, itu dia akhir dari video kita. Kita bahas dulu, kita potong sampai dengan bab 2 ya. Insya Allah ada part 2-nya nanti. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan dapat segera tercapai, terkabul, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.